Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, tugas besar kecerdasan buatan manusia, di mana dengan judul kami, analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi Gojek menggunakan algoritma Naive Bayes. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya, Isyika Nur Aisyah Erdiani dengan NIM 2110347 dan rekan saya, Nabila Pramudia Wardani dengan NIM 211030018. Dengan saya Arya Sofadityas dengan NIM 211030003. Kemudian akan dijelaskan pada bab pendahuluan atau latar belakang oleh teman saya yaitu Aryo. Transportasi umum banyak digunakan masyarakat sebagai sarana untuk menuju suatu tempat meskipun pada masa sekarang memiliki kendaraan pribadi sangatlah mudah. Kondisi ini disebabkan karena transportasi umum menawarkan efisiensi biaya dan kemudahan dari rutinitas masyarakat yang sangat padat sehingga terlalu letih untuk membawa transportasi pribadi sehingga menyebabkan transportasi online menjadi tren transportasi umum terbaru di kalangan masyarakat. Aplikasi transportasi online seperti Gojek telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu, metode dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, exploratory data analysis, pre-processing, labeling, vektor TF-IDF, klasifikasi naive Bayes, dan evaluasi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di dalam penelitian ini dilakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna Gojek, aplikasi Gojek menggunakan algoritma. Yang pertama kita melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data kita ngambil dari Kaggle di kaggle.com yang dimana data ini data pada aplikasi Gojek dari Google Play yang sudah tersedia di Kaggle. Berikut merupakan hasil pengumpulan datanya. Dari data yang kita dapat data yaitu 225.002 ulasan. Selanjutnya kita melakukan exploratory data analysis atau EDA. Itu kita merupakan proses pengecekan mengenai data yang digunakan dan data digunakan. Proses ini meliputi mendeteksi data yang kosong, mendeteksi data duplikat, mendeteksi ulasan yang sangat pendek, distribusi panjang karakter. Selanjutnya ada distribusi jumlah kata, frekuensi kata, word cloud. Kemudian ada tahapan preprocessing, di mana preprocessing itu merupakan data ulasan data yang diperoleh dari Kaggle mengalami beberapa tahapan untuk membersihkan teks. Proses tersebut meliputi yang pertama ada penghapusan data kosong, kemudian ada cleaning, kemudian ada tokenisasi, terus stop words. Kemudian ada proses labeling, di mana labeling itu pada penelitian ini proses data labeling menggunakan pendekatan rule basis, yaitu menggunakan kamus leksikon yang dibuat oleh Fajri 91 yang ditemukan di GitHub. Berdasarkan gambar. Di sini kan tertera hasil dari labeling. Berdasarkan dari hasil labeling gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa jika ulasan pada data frame bernilai
kurang lebih dari 0, maka sentimen tersebut dianggap positif. Dan jika ulasan data tersebut di bawah 0, itu berarti negatif, dan sama dengan 0 itu dianggap netral. Kemudian proses selanjutnya adalah melakukan pembobotan menggunakan metode TF-IDF, yang dimana TF-IDF merupakan vektorisasi yang akan membuat sebuah vektor di mana masing-masing kata dapat diidentifikasikan bobotnya. Kemudian ada klasifikasi naive Bayes. Klasifikasi naive Bayes merupakan algoritma machine learning yang paling sederhana namun efektif untuk tugas klasifikasi teks termasuk analisis sentimen. Kenapa kami menggunakan klasifikasi naive Bayes? Karena data yang kami temukan itu besar dengan jumlah Data mentah 200, sekitar 250.000. Kemudian ada yang selanjutnya proses evaluasi. Berdasarkan gambar 13 dan gambar 16, algoritma naive Bayes memiliki akurasi sebesar 70,63%. Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa kinerja algoritma untuk melakukan klasifikasi belum optimal. Selanjutnya kita masuk ke metode. Yang pertama, kita menginstal Sastrawi. Nah, setelah kita install Sastrawi, kita mengimport dataset dari semua yang kita dapat, termasuk data yang kita dapat dari Kaggle. Ini kita mengimport ini menggunakan Google Drive. Nah, setelah diimport, ini data yang kita dapat ada sekitar 225.000 data. Selanjutnya, kita ada proses EDA, di mana kita di sini mendeteksi data kosong, mendeteksi data duplikat, terus mendeteksi ulasan yang pendek, kurang dari 2 kata. Contoh pada kata dan, semisal orang itu mengulas dengan kata DN saja. Distribusi panjang karakter, distribusi jumlah kata, dan frekuensi kata. Selanjutnya membuat word cloud. Berdasarkan data yang diambil, data kosong yang ada di dalam data tadi, terdapat ada 2 data kosong. Dan data yang ada duplikatnya terdapat 86.183 kata. Jumlah ulasan yang sangat pendek yang kurang dari 2 kata ada 96.735. Kemudian ada proses pre-processing, di mana di pre-processing itu ada meliputi penghapusan baris dengan nilai NaN di kolom konten, menghapus baris duplikat berdasar kolom, menghapus ulasan yang sangat pendek lebih dari 2 kata. Kemudian import stop word, di mana import tersebut itu untuk memanggil kata yang di dalam konten tersebut. Yang pertama, kita akan melakukan cleaning text, di mana untuk pembersihan kata. Yang pertama ada case folding. Case folding itu dari huruf yang tadinya kapital diubah menjadi huruf kecil. Kemudian hapus tanda baca, setelah itu hapus angka, dan hapus spasi berlebih. Kemudian ada tokenisasi. Setelah ditokenisasi, ada langkah penghapusan stop words. Terus, setelah data tadi dilakukan pre-processing, didapatkan data sejumlah 121.922 data. Kemudian data tersebut yang didapatkan dimasukkan ke dalam bentuk Excel, yang dimana data tersebut nanti yang akan kami masukkan ke dalam jurnal.
Kemudian ada labeling, di mana di labeling ini kita mengimport sebuah kamus yang didapatkan, itu ada kamus positif dan kamus negatif. Kemudian ada fungsi untuk menghitung sentimen. Sesuai yang sudah dijelaskan di dalam jurnal tersebut, jika skor itu kurang dari 0, maka dianggap negatif. Jika skor tersebut lebih dari 0, maka dianggap positif, dan jika sama dengan 0, maka dianggap netral. Kemudian didapatkan fungsi dari sentimen tersebut dengan positifnya 110.998.000 dan netralnya 10.924. Ya. Kenapa didapatkan hanya positif dan netral? Karena di dalam kamus yang kita dapatkan itu tidak dijelaskan bagaimana tidak dilibatkan, kurang adanya upgradean dari kamus yang kami dapatkan, jadi hanya terdeteksi positif dan netral saja. Bisa dilihat di sini, seharusnya permainan lambat ini masuknya kan seharusnya ke negatif, tetapi karena kamusnya ini belum upgrade, jadi kata lambat ini masuk menjadi nilai yang positif. Kalau pada aslinya kan kalau namanya kita emosi itu berarti kan bernilai negatif. Kemudian ada proses TF-IDF. TF-IDF itu membagi data. Kita pertama membagi data menjadi data latih dan data uji. Kemudian pastikan setiap elemen dalam X adalah string. Kemudian tampilkan hasil ekstraksi fitur dari TF-IDF dengan data segini. Kemudian ini metodenya, yaitu menggunakan metode naive Bayes. Dari hasil yang telah kita dapatkan, naive Bayes akurasinya itu sebesar 0,770 sekian. Kenapa kita nggak pakai metode lain? Karena ketika kita running, data tersebut itu terlalu besar karena kita menggunakan data yang sangat banyak. Jadi ketika kita running pakai menggunakan metode lain, itu bakal hanya menguras waktu aja. Jadi kita menggunakan naive Bayes supaya data tersebut bisa terlihat akurasinya. Dari didapatkan akurasi tersebut, bahwa akurasi tersebut kesimpulannya belum maksimal. Karena akurasi yang maksimal itu di atas 90%, sedangkan yang kita dapatkan cuma 70%. Untuk sarannya dari kami, diharapkan adanya kamus positif dan negatif itu lebih upgrade dan pengembangan pada metode naive Bayes atau didapatkan akurasi yang lebih baik. Sekian dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.